Ya, Solo ini salah satu kota barometer saya kira dalam hal banyak ya, dalam banyak hal termasuk perpajakan. Jadi bagaimana pelayanan dan sebagainya itu Solo termasuk yang disorot. Nah, ini tantangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Ya. Episode kali ini akan bersama saya Vita Arta, dan pada episode kali ini kalau bisa dilihat, saya sedang memakai baju tradisional, tentu saja seperti baju tradisional Solo ya. Dan juga kita sedang berada di bangunan gazebo, di taman yang asri ya. Dan ternyata kita ada di suatu kantor kawan pajak ya. Kita ada di KPP Pratama Surakarta ya. Dan bintang tamu kita kali ini juga tidak kalah spesial ya. Yang pertama yaitu tentu saja sang pemimpin, kita panggilnya ya, Kepala KPP Pratama Surakarta, Bapak Yunus Darmono. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mbak Vita. Iya, ini beda ya Pak ya. Pak Yunus ternyata juga memakai baju tradisional ya Pak ya. Ya, ini apa ini ya? Lurik. Iya, Lurik, ya. lurik. Iya, karena memang di Solo baju adatnya itu lurik ya, salah satunya ya Pak Yunus ya. Ini sebetulnya tadi pinjem teman-teman parkir di depan. Oh ya, saya sudah menduga itu Pak ya. Ya, dan bintang tamu kedua juga tidak kalah spesial. Nih kalau kata Beniji ya atau Raisa bilangnya ini adalah sang mantan, wes. Sang mantan yaitu mantan Kepala KPP Pratama Surakarta, ada Bapak Eko Budi Setiono. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mbak Vita. Iya, apa kabar Selamat Pak? sore kawan pajak, kabar Iya, baik. kelengkengnya gimana Pak? Alhamdulillah belum berbuah. Oh iya, ganti duren ya Pak ya. Ganti duren. Iya, luar biasa sekali ya Pak Eko Budi Setiono ini adalah mantan Kepala KPP Pratama Surakarta yang menjabat sebagai kepala kantor periode 2016 sampai 2020, betul ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Nah, kita akan langsung saja kawan pajak ya ngobrol-ngobrol dengan dua punggawa dari KPP Pratama Surakarta ini. Aduh, iya. Kalau pakai baju tradisional agak ribet ya Pak ya, tapi nggak apa-apa kita. Bernafasnya susah. Ya, kita santai-santai ya Pak ya. Yang pertama kita mau ke Pak Yunus dulu. Nah, ini tentu saja yang baru di KPP Pratama Surakarta adalah kepala kantornya ya. Oh, salah. Iya, apa Salah. Pak? Kepala kantornya Pak Eko. Loh? Saya penggantinya. Oh gitu. Iya. Kenapa? Oh gitu ya Pak Iya. ya. Kenapa begitu Pak? Ya memang kepala kantor beliau. Oh iya. Iya. Dulu Pak, sekarang Pak Yunus loh Pak. Saya pengganti Oh saja. iya. Iya. Ya, tetap saja kita di sini memanggilnya sang pemimpin Oh, Pak. siap. Pak Eko sang mantan Pak. Ya, siap. oke. Bapak Yunus Darmono. Ya, biodata singkat, lahir di Jepara 28 Agustus 1967. Hobi menyanyi, bersuara merdu. Wes, ini Wes, saya udah pantun loh Pak ya. Sebelum bertugas di KPP Pratama Surakarta, beliau adalah Kepala KPP Pratama Banyuwangi ya Pak ya. Betul. Iya. Jauh ya Pak ya Banyuwangi ke Solo? Itu Ke Solo jauh, Iya. ke Bali dekat. Wah, itu luar biasa. Di Banyuwanginya sama Desa Penari dekat atau enggak Pak? Dekat, Oh, dekat, iya. dekat sekali. Pernah mengunjungi Pak? Kadang-kadang penarinya di rumah. Oh iya. Iya iya, bagus. Ya, terus sebelum di Banyuwangi dan Solo pernah bertugas di mana aja Pak? Mau diceritakan? Saya bolak-balik sebetulnya rute penugasan antara Pulau Sumatera sama Jakarta, Jawa lah gitu ya. Jawa, iya. Jadi awal di Jakarta, di waktu itu namanya MPP, Majelis Pertimbangan Pajak, sekarang jadi Pengadilan Pajak ya. Kemudian di kantor pusat, sempat di Bengkulu, di Palembang, di Pekanbaru, Dumai. Nah, bolak-balik lah, ada di LTO di kantor pusat, terakhir kemudian Cirebon, Banyuwangi, kemudian di sini. Luar biasa, itu udah berkali-kali mutasi ya Pak ya? Ya. Ya, terus kalau mutasi seperti itu Pak, waktu pertama kali mendengar kabar akan pindah ke Solo, ini gimana Pak?
tanggapannya, perasaannya pertama kali itu dengar kabar gimana Pak? Waktu sudah mendengar selesai sebetulnya. Yang jadi masalah yang pas belum gitu. Oh ya, ya itu Pak deg-degan ya Pak ya? Deg-degannya kelamaan karena sudah 4,5 tahun di Banyuwangi. Atau berharap ke Jepara atau gimana Pak? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Tapi kaget atau biasa aja mendapat tugas baru di Solo Pak? Di Solo sebetulnya kan bukan kota yang asing ya, karena kebetulan istri saya dari Klaten. Jadi kalau Pak, pulang lebaran, pulang liburan dari Jakarta ke Klaten ya lewat Solo. Iya. Gitu lah. Jadi sudah tidak asing dengan kota Solo ya Pak ya, sudah pernah ke Solo ya Pak ya. Nah, pada waktu menginjakkan pertama kali di KPP Surakarta nih, kesan yang ditangkap pertama kali apa Pak? Apa kelihatan angker, mistis atau indah atau bagaimana Pak? Grogi. Oh, grogi. Iya. Karena kantor ini nggak ada yang perlu dibetulkan lagi, nggak ada yang perlu diperbaiki lagi gitu. Iya. Jadi saya disuruh ke sini ngapain gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kepala kantor Pak. Oh, itu jadi masalah itu. Sang pemimpin. Iya, sang pemimpin. Jadi ya Solo ini salah satu kota barometer saya kira dalam hal banyak ya, dalam banyak hal termasuk perpajakan. Jadi bagaimana pelayanan dan sebagainya itu Solo termasuk yang disorot. Nah ini tantangan sendiri. Jadi ketika ditaruh di Solo ya itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini tantangan gitu. Ini tantangan dan apa yang bisa dieksplor lagi, di-increase lagi, dinaikkan lagi ke kualitasnya dan sebagainya, itu aja sih yang saya pikir. Iya betul. Seperti yang mungkin Pak Yunus juga tahu ya, kalau yang viral di apa sih namanya, netizen atau apa gitu, Solo itu sebutannya adalah Spirit of Java ya Pak ya. Betul. Pas pertama kali datang di KPP Surakarta Pak, apa yang pertama kali ingin dilakukan Pak Yunus? Apa Pak? Swab. Oh iya, swab. Kenapa Pak? Ya, bisa diceritakan Pak? Karena saya ingin memastikan bahwa saya masuk ke kantor ini dengan kenyamanan dengan teman-teman gitu ya, karena kondisinya sampai seperti sekarang. Jadi saya lakukan swab, kemudian ketika negatif ya alhamdulillah, berarti saya udah bisa langsung lakukan dengan teman-teman. Tetapi sebetulnya kemanapun kita pindah, saya tidak melihat mutasi itu momok sih ya. Saya melihat itu kesempatan saja, challenge bagi kita untuk ini tantangan nih gitu. Itu aja. Jadi ketika pertama kali ke sini ya sama seperti ketika saya mutasi di tempat lain. Jadi apa yang saya lakukan, DJP atau pimpinan atau institusi sudah menyiapkan segala sesuatunya, budayanya sudah nyaris sama lah gitu kan, sudah punya nilai-nilai yang sama, sudah punya SOP yang sama, ya nggak ada banyak hal. Iya. Jadi sudah biasa ya Pak mutasi itu ya Pak ya. Oke. Baik. Kita sekarang beralih sejenak dari sang pemimpin ke sang mantan nih ya Pak Eko nih Pak. Akulah sang mantan. Iya. Kalau kawan pajak, kalau sama Pak Eko mungkin sudah familiar ya sosok Pak Eko ini. Jadi Pak Eko sebelum di KPP Pratama Surakarta merupakan kepala KPP Pratama Sukoharjo. Ya, kemudian pindah ke KPP Surakarta dan sekarang ini Pak Eko menjabat sebagai Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Waduh, ini cuma di manaan situ Pak, deket ya Pak ya. Mutasinya apa memang selalu deket-deket, Sukoharjo, Solo, Manahan, atau bagaimana Pak? Pernah punya pengalaman mutasi jauh? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bro Yunus ya, kalau mutasi itu sebetulnya adalah hal yang biasa. Ya Bro ya. Biasa. Nah, jadi sebelum mutasi ya nggak biasa. Nah, biasanya yang deg-degan kan gitu ya kan. Nah, kalau saya pertama memang dulu penempatan pertama itu ada di Makassar. Pernah jauh ya Pak ya? Ya, pernah jauh. Kemudian kebetulan dapat beasiswa. Nah, habis itu dipromosikan kasih di Surakarta ya, di kantor ini. Pernah. Sebelum kepala KPP Surakarta pernah kasih. Ya, pernah kasih di sini. Okay. Nah, itu 2003 sampai 2006. Kemudian ke Sukabumi sebentar, kemudian ke Jakarta, terus kemudian promosi ke Manado. Habis dari Manado ke kantor pusat Sukoharjo setahun, masuk Surakarta. Demikian ceritanya. Terus ke Kanwil ya Pak sekarang. ya. Tapi intinya sama ya Pak. Jadi seluruh pegawai DJP itu harus siap dengan mutasi ya Pak Eko ya. Harus siap. Tapi tadi menyebutkan Jepang ya Pak ya. Ya, pas kalau
kawan pajak masuk ke KPP Surakarta, kalau masuk ke dalamnya, jadi setelah loket kemudian masuk ke dalam itu pasti akan menemui suatu taman ya, taman yang sangat asri, kemudian ada kolam ikan koinya, terus juga ada wallpaper spot foto bunga sakura. Ini apa karena apa ya Pak? Apa karena pengalaman Bapak pernah di Jepang atau ternyata Pak Eko ini backgroundnya adalah insinyur pertanian kawan pajak? Itu ada hubungannya jadi bisa membangun KPP Surakarta seasri ini Pak Eko? Mohon diceritakan Pak Eko. Begini kawan pajak, saya kira samalah dengan Bro Yunus ya, dimanapun kita harus melihat opportunity. Ya, kita harus melihat opportunity dan itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Dimanapun kita bekerja, kita harus bisa menseimbangkan antara tusi utama kita, di dalam hal ini adalah penerimaan, dengan harmonisasi bagaimana kita bekerja. Ya, kita di kantor kurang lebih selama 9 jam. Ya, dalam satu hari waktu kita hanya 24 jam, dikurangi tidur, dikurangi di jalan. Nah, berarti kita ada di kantor ini lebih dari 30% waktu kita. Atau betul, separuh dari kita tidak tidur itu ada di kantor. Karena itu di kantor ya. Iya. Karena itu kantor harus dibuat senyaman mungkin, seasri mungkin supaya produktivitas kita bisa naik. Dan buktinya kan kita lihat di sini. Teman-teman pada semangat bekerja, kita sediakan kantin yang memadai. Betul. Kemudian taman yang memadai, dan kita harapkan juga di samping itu supaya stakeholder yang lain itu melihat kantor pajak ini tidak serem. Oh, betul sekali kan? Pak. Kita kan sering mengundang teman-teman dari anak-anak playgroup, Bro. Kita sering undang ke sini. Kemudian juga kita menerima magang terbuka sepanjang tahun sebelum Covid loh ya itu. Ya, ini harapan kita adalah supaya kantor pajak ini tidak serem. Dan yang jelas itu tadi, kita harus bisa mengharmonikan ya kebutuhan kita bekerja dan apa yang bisa mendorong, mensemangati kita bekerja gitu, Fit. Oke, luar biasa sekali Pak Eko ya. Pada saat Pak Eko periode Pak Eko menjabat di KPP Pratama Surakarta, kita dengar banyak sekali prestasinya ya kawan pajak ya. Di antaranya tahun 2018 menjadi juara pertama lomba penilaian kantor pelayanan terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Lalu tahun 2019 baru kemarin ya, KPP Pratama Solo atau Surakarta menjadi juara 1 lomba pengarus utamaan gender atau PUG tingkat Kementerian Keuangan. Dan kalau kawan pajak pernah berkunjung di KPP Solo, seperti yang saya sebutkan tadi ya, fasilitas dan pelayanan di KPP Solo ini lengkap dan bagus sekali. Nah, bagaimana Pak Eko tanggapannya? Mungkin bisa diceritakan, apakah memang sudah menjadi tujuan Pak Eko atau cita-cita Pak Eko saat menjabat di KPP Solo bahwa akan menjadikan KPP Surakarta ini menjadi KPP yang juara apa aja gitu Pak? Ya, semoga Pak. Ya, sebetulnya prinsipnya enggak begitu. Ya, saya kira samalah kami samalah ya dengan Bro Yunus sama. Jadi kawan-kawan pajak, apa sih yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita lakukan dan yang kita lakukan itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan. Ya, awalnya adalah dari kebutuhan. Misalkan, untuk wajib pajak memerlukan sarana dan prasarana laktasi misalkan, itu kita sediakan. Ya kan? Jadi supaya mereka bisa lebih nyaman. Kemudian layanan di TPT, gimana caranya supaya mereka bisa menjadi nyaman dilayani ya, karena bagaimanapun pelayanan ini adalah mukanya Direktorat Jenderal Pajak ya. Di samping itu yang lain-lain itu adalah semangat juang, semangat bekerja dari teman-teman yang luar biasa sehingga kita bisa mewujudkan itu semua. Tanpa itu nggak mungkin ya. Mulai dari cleaning service, tenaga pengamanan, semua stakeholder yang ada di sini termasuk wajib pajak itu mereka mendukung. Jadi saya kira apa yang kita capai tahun-tahun kemarin ya, itu adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah milik keluarga besar KPP Pratama Surakarta. Ya, dan karena setiap waktu itu ada orangnya, setiap orang itu ada waktunya. Nah, ya sudah, itu yang kita selesaikan, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Itu aja.
Kalau bicara ke depan Pak, tentu kan setiap saat itu selalu ada perubahan ya Pak ya. Menurut Pak Eko ini nanti KPP Surakarta ke depannya kira-kira akan bisa terus seperti ini menjadi KPP juara apa saja atau bagaimana Pak? Mungkin bisa menjadi KPP dengan tujuan-tujuan atau cita-cita yang lain. Menurut Pak Eko bagaimana Pak? Begini, ya, dengan kepemimpinan Bro Yunus, ya, dan saya percaya itu karena saya sudah melihat record beliau. Apa yang sudah dikerjakan. Betul. Saya yakin KPP Pratama ini Surakarta ini setidaknya untuk Jawa Tengah 2 ya memang numero uno di sini. Ya. Sulit untuk ditandingi ya, sulit untuk ditandingi. Kenapa? Selain letaknya yang menuntut kita untuk lebih baik dari yang lain, ya mohon maaf karena kepala negara ada di sini. Ya, asalnya dari sini. Jadi bagaimanapun juga tamu-tamu nasional itu banyak juga yang lari ke sini. Betul. Nah, karena itu kita harus menjadi lebih bagus dan itu harus kita improve terus dengan inovasi-inovasi. Nah, ini ada cerita, sebetulnya cerita kecil ini. Kenapa kolam ikan itu ada? Wah, ini. Nah, ya kan? Karena awalnya saya bukan perokok dan kita ingin lingkungan kantor ini merokoknya kita lokalisir. Oh iya. Ya. Nah di sana tadinya kita taruh di kantin kita perbaiki. Nah ternyata tempat itu untuk buang puntung rokok bro. Kita omongin susahnya minta ampun. Sudah bikin kolam koi. Setelah jadi kolam koi, nah semuanya jadi lebih teratur lagi. Koinya bisa dinikmati, ya kan? Teman-teman bisa merokoknya ada di tempat yang diinginkan. Kemudian juga jangan lupa teman-teman ya dan kawan pajak dan juga Bro Yunus dan Fit kita di samping harus bekerja sekuat tenaga untuk mengamankan penerimaan negara yang menjadi tusi kita. Jangan lupa kita berolahraga, ya. KPP Pratama Surakarta menyediakan sarana untuk berolahraga, ada sarana fitness, ada tenis meja dan lain sebagainya. Bola voli ada di belakang. Kemudian juga kita tidak lupa memperhatikan kebutuhan akan ibu-ibu yang bekerja. Wah, jadi penting itu Pak. Ibu-ibu yang bekerja itu kan biasanya bagaimanapun anak-anak ikut ibunya. Nah kan itu di atas kita sediakan juga yang namanya Fit itu ruang untuk anak-anak. Daycare Pak. Daycare kita sediakan di sana. Untuk bermain. Untuk bermain. Jadi untuk karyawati ataupun karyawan KPP Pratama Surakarta yang habis menjemput anaknya dari sekolah bisa dititipkan di sini. Gitu. Tetapi untuk wajib pajak kita sediakan juga tempat bermain di sana. Oh jadi dipisahkan Pak. Dipisahkan. Antara wajib pajak sama pegawai ya Pak. Iya. Tempat daycare-nya. Ya itulah, jadi kita ingin agar ada keseimbangan, agar ada harmonisasi. Itu aja. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Eko ya. Nah, saat ini tongkat estafet nih Pak ya, tongkat estafet sudah diserahkan ke Pak Yunus ya saat ini ya. Apakah ada keinginan atau cita-cita Pak Eko mengenai KPP Surakarta yang sedang akan dilakukan atau on proses tetapi belum sampai terwujud gitu? Mungkin bisa disampaikan mungkin biar kita Pak siap Yunus lakukan. Monggo Pak Eko mungkin ada yang mau disampaikan. Enggak, kalau saya enggak ada lagi ya, karena begini, sepenuhnya 1000% saya percaya kepada Bro Yunus untuk membawa kantor ini menjadi jauh lebih baik daripada sekarang ya, jauh menjadi lebih produktif daripada sekarang. Karena itu tadi, sekarang adalah waktunya Bro Yunus untuk memegang kendali kantor ini ya. Dan apapun yang sudah kami kerjakan yang lalu-lalu, mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan. Itu aja harapan kami. Ya, karena bagaimanapun juara dan lain sebagainya itu adalah bonusnya dari apa yang kita bekerja, tapi tujuannya bukan itu sebetulnya. Iya kan? Itu aja, Fit. Pak, sebagai simbol penyerahan tongkat estafet ini mungkin bisa tos dulu, Pak. Luar biasa nih, sang pemimpin dan sang mantan. Oke, sebelum lupa ini kita bicara tadi apa sih namanya, kita sebagai pegawai DJP tugasnya juga melayani para pembayar pajak ya. Bicara mengenai pelayanan terhadap pembayaran pajak, sebagai informasi untuk kawan pajak ya. Sekarang di Solo sudah ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya, mall pelayanan publik itu suatu tempat pelayanan menyelenggarakan pelayanan publik, bisa atas barang, jasa atau pelayanan administrasi, BUMN atau BUMD juga, yang merupakan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. MPP sendiri di Kota Solo ini dibuka di daerah Geladak Pak, dekat Patung Slamet Riyadi, dan mulai beroperasi di akhir bulan Agustus. Dan KPP Solo
Solo juga buka pelayanan di sana ya Pak Yunus ya. Mungkin Pak Yunus bisa menceritakan layanan apa saja yang disediakan di MPP Pak? Ya, sebetulnya kalau kondisi normal ya ada beberapa layanan yang kita siapkan di sana, baik mulai dari pendaftaran NPWP ya, karena lewat IREK namanya, e-registrasi, kemudian Evin, kemudian kalau wajib pajak mau konsultasi, mau cetak ulang NPWP-nya dan sebagainya. Jadi ada banyak sebetulnya pelayanan yang kita lakukan di sana, mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Pemda juga. Kita bersama-sama dengan instansi yang lain untuk dapat menjadi satu tempat pelayanan gitu ya. Namun karena kondisi sekarang sedang pandemi seperti ini, maka kita membatasi beberapa layanan saja, terutama kami menyediakan adalah IREK dan konsultasi perpajakan. Oh, oke. Jadi nanti kalau para pembayar pajak ini mau mencetak ulang NPWP bisa ya Pak di MPP itu ya Pak ya. Oke. Iya. Kita kembali ke sang mantan dulu sebentar ya Pak Yunus. Wah, ya. Oke. Apalagi ini. Ini banyak yang mau diulik nih Pak ya. Jadi Pak Eko sudah menjabat kurang lebih 4 tahun ya Pak ya. Siap. Nah, jika dilihat dari sisi perpajakannya nih, sebenarnya karakteristik dari pembayar pajak di Kota Solo itu seperti apa Pak? Mungkin bisa untuk informasi buat Pak Yunus juga, monggo Pak. Baik, gini, Bro Yunus, gini ya. Kalau pengalaman saya nih, selama di Surakarta, memang struktur utama kekuatan di kita di Surakarta ini adalah perdagangan, karena bagaimanapun Surakarta adalah kota perdagangan, baik itu pedagang besar maupun eceran. Kemudian juga di situ ada sektor keuangan, ya itu juga penyumbang besar. Kemudian juga ada UMKM. Nah, kenapa kita harus berteman dengan UMKM? Karena bagaimanapun Surakarta ini adalah gudangnya UMKM, baik itu kuliner maupun itu konveksi, ya maupun yang lain-lain adalah ke sana. Kemudian yang berkembang akhir-akhir ini dengan tumbuhnya banyak hotel, itu MICE menjadi usaha yang tumbuh di kita. Ya, meeting, insentif, kemudian conference dan exhibition atau pameran itu menjadi berkembang di sini. Nah, itu mestinya harus kita amati betul. Namun demikian, ya perdagangan-perdagangan yang lain seperti misalkan emas dan lain sebagainya itu juga harus kita amati, apalagi sekarang baru boomingnya mereka. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sektor manufaktur industri karena Surakarta ya Surakarta ini aja. Ya, Surakarta tidak ada daerah kawasan industri. Ya, karena nggak di situ. Jadi kalau teman-teman atau kawan pajak melihat Palur itu udah masuk ke Karanganyar. Palur rumah saya Pak. Rumahnya Tani. Ya, itu masuk ke Karanganyar. Solo Coret ya? Iya, Solo Coret. Iya betul Pak. Ya, Solo Baru itu masuk Sukoharjo. Iya. Kemudian Kartosuro itu sebagian masuk Karanganyar, sebagian masuk Sukoharjo. Solo itu ya Solo ini aja. Ya, jadi kekuatan kita adalah UMKM. Karena itu kita harus berteman dengan UMKM dan mungkin kami itu adalah KPP pertama kali yang mempunyai galeri UMKM di kantor ini. Dan kami adalah mungkin yang pertama kali melakukan pameran bekerja sama dengan Kanwil dan melakukan upaya-upaya bagaimana supaya UMKM ini bisa menembus ke pasar yang lebih tinggi. Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan ke Bro Yunus, tapi saya yakin beliau sudah paham karena Solo nggak asing buat beliau kok. Iya. Dan kalau Solo itu batik ya Pak ya? Iya. Iya. Simbol kota Solo itu untuk perdagangan batik Pasar Klewer ya Pak ya? Pasar Klewer ya, ada PGS ya. Kalau untuk pedagang Pasar Klewer saya dengar sudah ber-NPWP semua Pak Eko? Iya, jadi gini kawan pajak dan Bro Yunus ya. Dulu sebelum masuk di sini atau pada saat saya 2003 sampai 2006 di sini, Klewer itu masih sulit untuk diajak ber-NPWP. Nah, kemudian setelah teks amnesti, Pasar Klewer mulai dibangun, pedagang mulai masuk dengan dibantu oleh Pak Wali. Ya, kita meng-NPWP-kan mereka dan mereka konsepnya adalah tetap waktu itu masih PP 46 ya, 1%, masih PP 46 1%. Nah, kemudian dari situ akhirnya berkembang. Awal-awal dari 1.560 sekian pedagang itu semuanya ber-NPWP bro. Ya, semuanya membayar pajak walaupun dimulai ada yang dari 15.000, 20.000. Tapi sekarang sudah tumbuh dengan baik dan mudah-mudahan itu bisa kita
jaga ya, kita teruskan karena satu-satunya pasar yang pedagangnya 100% ber-NPWP dan bayar baru Klewer. Boleh dicoba. Oh, luar biasa sekali ya. Boleh dicek. Iya, iya. Oke, kawan pajak, sekarang kita beralih ke sang pemimpinnya KPP Pratama Surakarta ya. Kita beralih ke Pak Yunus ya, Pak ya. Ya. Pak Yunus kan berpindah dari Banyuwangi ke Solo. Spirit of Java, dari Sunrise of Java. Sebutan Banyuwangi benar ya, Pak ya? Sunrise of Java. Betul ya, ke Spirit of Java, dari bertemu Osing, kemudian ke sini bertemu Wong Jawa. Itu kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Kaitannya dengan penyesuaian kebudayaan yang berbeda antara Banyuwangi dengan Solo. Itu bagaimana, Pak Yunus? Ya, memang ketika kita ada dalam satu komunitas, memang kita sangat bagus untuk memahami budaya ya. Iya. Kalau Osing itu sebutan dari suku asli di Banyuwangi. Oh, iya. Osing dari kata sing itu tidak di sana. Jadi dia bukan, kalau ditanya kamu orang Bali ya sing gitu, kamu orang Jawa sing, jadi akhirnya Osing gitu. Jadi dia bukan Jawa, bukan Bali gitu. Oh gitu. Dan dia disebutannya memang Sunrise of Java. Jadi Iya. jadi Solo itu harus berterima kasih juga kepada Banyuwangi, karena kalau matahari ditahan di sana nggak sampai sini. Oh gitu iya. kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Betul. terus sampai kepada Solo adalah pusat kebudayaan lama saya kira ya, Iya. dari Jawa dan tentu banyak berbeda budayanya, bagaimana kita mentreatment, dalam hal ini mentreatment WP, Iya. mentreatment pegawai juga mungkin Iya. berbeda, komunitasnya, ya itu yang harus kita lakukan. Salah satunya misalnya budaya itu kan macam-macam, salah satunya makanan gitu. Kalau di sana pedes semuanya. Oh iya, Ya, Pak. Iya. Buat gudeg aja pedes gitu. Iya, iya. Iya. Apalagi buat sambal gitu Iya, ya. iya. Jadi nah kondisi di sini ketemu manis. Saya kebetulan bertugas di tempat-tempat yang lumayan pedes gitu. Sumatera itu hampir semuanya pedes kan ya. Kemudian ke Banyuwangi dan terakhir di sini. Iya, Jadi iya. nampaknya saya sudah cukup pedesnya, jadi disuruh ke sini. Iya, yang iya. manis. Pak, mohon maaf tadi yang pedes itu makanannya apa omongannya, Pak? Sama. Iya, sama. oh gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau di Jawa Timur terutama mungkin ya, Banyuwangi ya biasa ngegas biasa. Makanya ketika ada orang di sini nyun sewu misalnya munduk-munduk gitu, saya agak aneh gitu. Oh, gitu ya, Pak. Agak aneh. Kita biasa ngegas biasa. Jadi gitu. saya sudah sampaikan ke teman-teman di sini juga, kalau saya ngegas bukan marah itu gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Ya itu agak nggak enak aja. Iya. Nah itu tadi Pak, kebudayaan Banyuwangi dan Solo berbeda tentu juga tadi ya Pak, seperti apa sih namanya, orang-orangnya juga berbeda ya. Jadi kalau orang Banyuwangi Jawa Timur itu kan tadi kayak Pak Yunus bilang ngegas gitu, kalau di Solo kalem-kalem itu gimana Pak? Nah, treatmentnya Pak Yunus nanti kira-kira bagaimana menyikapinya Pak? Yang terpenting kalau bagi saya, bagaimana saya menyelami Iya. teman-teman sih, kawan pajak di sini gitu. Ketika kita sudah menyelami itu terbawa sendiri kok kita. Jadi terbawa nanti bagaimana kita men-treat itu sama. Saya kira nggak jauh berbeda lah bagaimana kita menerapkan, karena kita udah terbiasa kemana-mana gitu ya. Iya. Misalnya kalau orang Jawa katanya kalau dipangku justru yang luluh gitu kan. Jadi ya kita pangku semuanya lah Iya, gitu, iya. biar bayar pajak misalnya gitu kan. Iya, betul-betul. Jadi kalau karakter wajib pajaknya bagaimana Pak antara Banyuwangi dengan Solo? Apakah jauh berbeda atau sama aja Pak? Sama saja ya, sama saja. Nggak ada karakter yang apa ya, yang secara khas gitu, nggak ada sih. Saya kira bagaimana kita treat ya, bagaimana kita melayani. Kita punya standar-standar pelayanan di KPP. Saya kira itu juga berlaku di seluruh Indonesia. Hanya interpersonal saya kira memang perlu penyesuaian gitu. Itu saja sih. Tapi kalau karakter wajib pajak sama saja. Orang itu butuh diyakinkan karena dia mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Diyakinkan bahwa uangnya nggak kemana-mana gitu. Kemudian ini memang benar bayar, dan juga hitungannya seperti ini. Jadi mendelivery pesan kita kepada wajib pajak, saya kira itu kita yang menyesuaikan. Tapi pesannya akan sama kan, bayar pajak gitu ya. Baik. Nah terkait ini Pak, di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 itu Pak Kakanwil kemarin bilang kita menerapkan kolaboratif compliance ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak penerapannya di KPP Surakarta nantinya Pak? Sama sebetulnya ya, dimanapun memang kita harus lakukan itu. Apalagi sekarang, kondisi sekarang, kolaboratif itu menjadi syarat kesuksesan suatu usaha,
suatu tugas gitu Iya. ya, kolaboratif. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Bahkan di KPP, Iya. di KPP kita juga harus kolaboratif, nggak bisa kita jalan sendiri Betul, Pak. dan sebagainya gitu. Iya, Kita iya. harus selesaikan Oke. bareng-bareng gitu. Baik. Nah, tadi udah ngomong yang berat-berat ya Pak, wajib pajak, pembayar pajak dan lain sebagainya. Nih ngomong yang ringan-ringan aja nih ya Oke. Pak Eko dan Pak Yunus dia. Nah, Pak Yunus kan sudah kurang lebih 1 bulan ya Pak ya Ya, di Solo kira-kira ya. 1 bulan. Nah, ini sudah kemana aja Pak? Sudah ke tempat wisata mana atau kuliner mana Pak Yunus? Wisata tentu kita batasi. Oh iya. Tapi kalau Sedang pandemi ya, kuliner, Pak, ya. ya, kalau kuliner mudah-mudahan Mbak Vita sebutkan saya tahu gitu. Oh gitu, nggak hafal gitu Pak Yunus. Jadi sudah pernah mencoba tapi mungkin nggak Ya. hafal namanya ya Pak ya. Soto Triwindu, Tengkleng, Sriwedari, Iya. gitu-gitulah. Luar Adem biasa. ayam, Iya. timlo sini, Iya, iya, timlo iya. sana. Iya. Kita coba semuanya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Solo mungkin kita tanya yang sudah Nah, lebih lama iya, di itu Solo yang ya Pak ya. penting, iya. Ya, bagaimana Pak Eko? Mungkin bisa diceritakan ke Pak Yunus nih yang pertama tempat wisatanya yang di Solo itu ada apa aja Pak? Ya sebetulnya Bro Yunus ini sudah paham ya. Jadi kalau kita cerita ya ngapain gitu, orang kemarin aja kita makan tengkleng ketemu di Sriwedari. saya nggak diajak loh, Lah, Pak. ya, jadi gini, kalau untuk Solo itu memang kan itu tadi ada objek wisata yang peninggalan bersejarah seperti keraton, ada Kasunanan sama Mangkunegaran. Iya. Kemudian kalau objek wisata yang lain itu ya Tawangmangu dan lain sebagainya. Hanya memang kekasannya di Surakarta ini satu tadi yang saya sebutkan, mais dan kemudian kulinernya. Ya, Pak Yunus sudah nyoba semua dan beliau sudah paham semua. Mungkin wedangan-wedangan ini yang harus nanti diajain oleh Nah, teman-teman di itu sini, dia. iya kan? Mungkin ada pendopo, ada cangkir bliri, ada Mbah Wir Oh, siap. yang di belakang itu. Nah, Iya, itu Pak. Dekat, harus Pak. diajakin ya. Soto malam Bu Hadi. Oh, Ya, iya, Pak, iya, gudeg Pak. ceker yang bukanya jam 2 malam. Bro, ada gudeg ceker siap. bukanya jam 2 malam, Bro. Disuruh buka jam 1 nggak mau. Bukanya jam 2 malam. Jam 2 malam, jam 1 tutup enggak ya? Jam 1 masih tutup, jam 2 malam sampai jam 5. Ya, kemudian ada sijek, kemudian nasi liwet itu banyak, ada wongso lemu, ada yupani dan lain sebagainya. Banyak deh sebetulnya kuliner-kuliner yang menarik di Surakarta yang bisa kita promosikan keluar ya, untuk menarik pengunjung pendatang ya. Dulu sebelum Covid itu teman-teman saudara-saudara kita dari Semarang sama dari Surabaya itu hari Sabtu tuh rata-rata kuliner di sini. Pagi mereka sarapan, ya siang mereka makan mungkin sate kambing, entah di tempatnya Haji Bejo, entah di tempat yang lain ya, atau mungkin mereka makan tengkleng. Nah, mereka baru pulang ke Surabaya. Sekarang dengan adanya Covid kita merasakan ya, nanti bisa dilihat Bro Yunus, nanti bisa lihat di penerimaan UMKM kita kan memang selain di Dapat insentif dari pemerintah, laporannya pun turunnya minta ampun drastisnya. Ya. Tapi oke lah, mari kita bersama-sama membangun Surakarta ya, membangun UMKM-nya, bekerja sama dengan ada PMS, asosiasi-asosiasi misalkan seperti Kadin dan lain sebagainya. Nah, supaya ekonomi di Surakarta menjadi tumbuh, menjadi hidup ya, kita menjadi nyaman dan pembayaran pajaknya pun bisa kita terima dengan baik. Saya kira itu. Iya. Jadi kalau di Solo ini terkenal dengan kalau orang mungkin banyak mengejar untuk hidup di Solo untuk peningkatan kenyamanan, selain itu juga peningkatan kolesterol, Pak. Iya. Oke, Pak. Sebagai kepala kantor dan sudah bertugas di mana saja ya Pak ya, di berbagai daerah di Indonesia, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Yunus dan juga Pak Eko, pengalaman unik apakah yang pernah dialami sebagai kepala kantor, nggak mesti harus di Solo atau Banyuwangi, mungkin bisa diceritakan. Monggo dari Pak Yunus dulu mungkin, Pak. Unik, masing-masing tempat memang memiliki cerita ya, memiliki cerita. Tetapi hal yang tidak pernah saya lupakan itu ketika waktu itu saya penempatan di Bengkulu. Oh iya Pak. Pada saat Bengkulu, kemudian belum 1 bulan, saya kira hanya beberapa minggu, gempa yang paling besar dulu itu. Iya, Nah, iya. itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan karena Iya. bahkan kotak-kotak baju itu kita belum buka sudah gempa. Oh iya Pak. Baru landing berarti ya. Jadi baru pertama kali mendarat di Bengkulu untuk bertugas?
Terus gempa gitu Pak? Ya, Oh, ada gempa yang besar yang cukup ya menasional lah gitu. iya, luar biasa. Monggo Pak Eko, pengalaman unik mungkin Pak? Ya kalau pengalaman unik saya mungkin agak berbeda, santai aja nih. Iya. Jadi waktu pertama kali saya bertugas di Sukoharjo, mutasi di Sukoharjo, memang kalau teman-teman Sukoharjo rasanya belum banyak yang kenal. Iya. Ya, jadi begitu saya datang masuk, satpamnya bingung, saya dikira WP. Iya. Nah, OP prominent Pak. Saya tanya ruang kepala kantor sebelah mana? Iya. Di atas, saya diantar sampai ke atas, disuruh nunggu di ruang tunggu. Ya sudah. Pasti itu security-nya sampai sekarang malu ketemu Pak Eko. Tapi itu terjadi juga di Surakarta loh. Oh, sama Bapak? Iya. Bukan saya kan Pak? Saya datang terus, Bapak kemana? Ke kepala kantor. Oh iya Pak, silakan Pak. Gitu. Tapi mungkin karena saya pakai masker. Oh iya. Padahal saya iya. udah masuk 1 minggu loh itu. Oh, Mungkin dia WFH 3 bulan gitu, jadi nggak kenal. Iya. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa kan ya Pak ya? Iya. Oh nggak apa-apa. Nggak Saya karena apa? Saya pun nggak tahu dia. Jadi mau hukdis gimana orang nggak tahu. Gitu kan? Iya. Bukan sekretarisnya kan Pak? Iya luar biasa. Lucu-lucu ya pengalamannya sebagai kepala kantor nih. Nah, selain di dunia pekerjaan pajak dan kepala kantor ini Pak, yang saya dengar adalah satu kesamaan Pak Eko dan Pak Yunus ini adalah hobi musik dan menyanyi ya, bener ya Pak ya? Bener aja Pak ya? Ya, bisa. Ya pasti bener Pak, sumber saya terpercaya Pak. Jadi Pak Eko dan Pak Yunus ini hobi banget menyanyi. Lagu kesukaannya apa Pak Yunus? Lagu kesukaan saya sebetulnya tergantung situasi aja sih. Saya karena senang lebih senang mendengar lagu sebetulnya, bukan menyanyi sih. Oh gitu Pak. Dapat bocoran suka sama Bruri atau Utha Likumahua itu Pak? Enggak, saya sebetulnya artis apa namanya? Paling suka apa istilahnya? Favorit? Artis favorit itu Bro Reko. Oh iya. Jadi saya sangat keren kalau beliau udah nyanyi. Harus ngasih tanda tangan ini. Iya. Kalau Pak Eko Pak, favoritnya siapa Pak? Ya sebetulnya kalau penyanyi favorit apa ya Fit ya? Ya paling-paling kita nyanyinya Rumah Kita aja lah. Oh, God Bless ya Pak ya? Lagunya God Bless Rumah Kita. Iya. Atau ya sekarang lagu-lagunya Didi Kempot almarhum ya. Almarhum ya. Udah gitu-gitu. Tapi saya tahu apa kesukaannya Pak Eko, selera musiknya saya tahu. Iya. Karena mobil yang beliau pakai adalah saya pakai. Dan USB-nya itu masih ketinggalan. Oh, lagunya ini yang disukai Pak Eko. Pasti Nela Karisma sama Via Valen, Pak. Ya, kira-kira itulah. Iya. Oke. Saya juga sering mendengar, Pak ya. Ya. Tapi ini kawan pajak pasti tidak percaya kalau dua kepala kantor ini adalah hobi nyanyi. Jadi kita pengen mendengar sedikit suara Pak Yunus dan Pak Eko ya kawan pajak ya. Monggo dimulai dari siapa nih? Monggo. Bro Yunus dulu dong. Oh, iya. Monggo. Apa ya lagu apa ya? Dalan liyane, Pak. Monggo, Pak. Tadi nggak ada begini ya. Iya, host itu harus penuh surprise, Pak. Oh iya, lagu. Wah, nggak hafal Mbak Fit. Apa aja Pak yang nggak harus satu lagu Pak? Ya nanti durasinya nggak cukup Pak. Ya satu bait aja Pak mungkin Pak. Kamu minta lagu apa? Wes, ya itu Pak Dalan Liyane kan udah pernah nyanyi Pak. Sing gitu. Yang Dalan Liyane. Yang itu loh Pak. Aduh. Nanti saya yang nyanyi Pak. Apa aja Pak? Oh Kus Plus mungkin Pak. Kus Plus Pak. Aduh. Pak Eko dulu. Ya Pak Eko dulu boleh. Nanti Pak Yunus sambil mikir. Ya monggo Pak. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Refrennya gimana Bro? Refrennya gimana? Refrennya? Rumah kita gimana? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Luar biasa. Ya udah itu aja. Udah. Saya kan udah nyanyi.
Saya yang malah dikerjain loh ini, tapi menyanyi rumah kita ya, KPP Solo rumah kita ya Pak ya. Iya. Karena segala anugerah yang kuasa ada di sini. Yes, luar biasa. Jadi tapi terbukti ya kawan pajak ya. Jadi dua kepala kantor ini selain tugasnya mengumpulkan penerimaan negara, tapi juga hobi menyanyi dan memang benar-benar bisa menyanyi luar biasa. Ya oke. Kemudian Pak Yunus dan Pak Eko, harapan untuk KPP Pratama Surakarta atau Kota Solo pada umumnya apa nih Pak? Monggo silakan. Siapa? Aku dulu. Monggo, ya. Oke, gini. Saya berharap teman-teman semua ya di bawah kepemimpinan Bro Yunus dan tentunya masih berkolaborasi dengan Kanwil bisa menjadikan Surakarta jauh lebih baik dan saya yakin itu ya, dan saya melihat potensi teman-teman semuanya untuk menuju ke sana juga masih ada ya, inovasi-inovasi juga masih terbuka lebar, peluang untuk itu juga masih terbuka lebar, sangat lebar ya. 2019 kita juara pengarus utamaan gender tingkat Kementerian Keuangan Bro waktu itu ya, dan itu adalah DJP yang pertama kali. Nah saya berharap kita DJP mulai bangkit dan itu bisa menjadi suatu acuan bagi kantor-kantor yang lain. Di samping tusi utama kita adalah mengamankan penerimaan negara. Ya saya kira itu aja yang kita harapkan, dan saya yakin Bro Yunus bisa menjadikan KPP ini menjadi jauh lebih baik dari apa yang sudah pernah direalisasikan oleh teman-teman. Iya, terima kasih Pak Eko. Monggo Pak. Ya, saya akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bro Eko bahwa kita mau lebih baik. Mungkin ada sisi-sisi yang masih kita bisa tingkatkan lagi, itulah misalnya olahraga. Bro Eko tadi ada badminton, ada tenis meja macam-macam. Ya. Mungkin ini karena sudah ada rumput, tinggal berapa hole gitu kan kita atur gitu. Oh iya. Ya. Ide bagus Pak. Iya. Betul. Saya kira itu aja. Jadi saya laksanakan apa yang beliau sampaikan. Terus Bro. Luar biasa. Nah ini saya ada satu tes lagi nih Pak, tes sebagai penutup ya. Okay. Saya akan menyebutkan dua hal. Nanti Pak Eko dan Pak Yunus harus menjawabnya berbarengan, memilih yang mana yang paling disukai oleh Pak Eko dan Pak Yunus, hitungan ketiga ya. Ya, apa dulu ya sebentar. Ya, oke. Yang pertama, nanti saya hitung dulu 1, 2, 3 terus langsung sebutkan jawabannya ya. Ya, jangan bisik-bisik ya Pak. Ya. Oke, yang pertama. Nggak ada tadi. Ya, kerja atau jalan-jalan. 1, 2, 3. Jalan-jalan. Oh iya, oke, sama ya kawan pajak ya. Hobinya sama. Ya nggak mungkin ada yang lebih memilih kerja ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, pasar gede atau pasar klewer. 1, 2, 3. Klewer. Sama lagi, luar biasa ya. Berarti memang apa sih yang jadi kepala KPP Pratama Surakarta ini, chemistry-nya memang sama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nyanyi atau sepedaan. 1, 2, 3. Nyanyi. Luar biasa. Aduh. Ya luar biasa. Karena nyanyi bisa sepedaan. Iya. Tapi sepedaan sama nyanyi kan ya bisa Pak. Tapi Oh iya betul. Nafas. Oke. Nafas. Lagi Pak. Rock atau jazz? 1, 2, 3. Rock. Jazz. Nah ini. Yes, saya menemukan perbedaannya. Ya. Tadi Pak Eko rock ya, ya Pak Yunus jazz, ya kelihatan sih Pak, ya oke. Dan maksudnya apa tuh? Ya enggak kelihatan, memang tadi soalnya dia jawab rock kok kelihatan gitu. Oh iya Pak, aduh, ya, oke. Jangan dong. Oke, yang selanjutnya, tengkleng atau nasi liwet. 1, 2, 3. Tengkleng. Nah ini ketahuan habis makan tengkleng bareng nggak ngajak saya. Oke. Ya udah Fit, masa banyak aman. Lagi ini terakhir. Kepala kantor atau kabit. 1, 2, 3. Kepala kantor. Ada yang kesulitan menjawab. Pak Eko apa? Ya kabit aja lah sekarang. Oke. Sebentar, satu lagi nih penting juga nih Pak. Pelayanan atau penerimaan. 1, 2, 3. Penerimaan. Wah ini berbeda ya. Jadi walaupun tadi banyak sekali kesamaan ya kawan pajak ya, ternyata ada juga perbedaan karakter dari dua kepala kantor KPP Pratama Surakarta ini, baik sang pemimpin atau sang mantan. Tetapi
kita yakin bahwa tujuannya adalah sama, yaitu menjadikan KPP Pratama Surakarta sebagai kantor penghimpun penerimaan dan pelayanan pajak yang dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembayar pajak dan tentu saja untuk negara ya. Terima kasih sekali lagi Pak Yunus dan Pak Terima Eko kasih, Mbak Vita, atas Bro Eko. waktunya. Terima kasih. Tos lagi Pak. Jos! Luar biasa ya. Ya, oke. Ya, demikianlah kawan pajak, bincang-bincang santai kita bersama Bapak Yunus Darmono dan Bapak Eko Budi Setiono. Kita tunggu kolaborasi duet menyanyinya ya Pak ya. Ya. Lain kali mungkin kita akan ada episode podcast lagi nanti ya Pak ya. Kemudian kawan pajak, saya Vita mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.